Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giral Arya Duta Afik Krisna Mandala, NIM 19020061 dari mata kuliah pengolahan pencemaran industri. Saya di sini akan menjelaskan tentang parameter pencemaran udara. Langsung saja yang pertama, apa yang dimaksud dengan udara ambeien? Udara ambeien diartikan sebagai udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Udara merupakan salah satu sumber alam non hayati yang di dalam ekosistem mempunyai hubungan timbal balik dengan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Seluruh makhluk hidup termasuk manusia memerlukan udara yang bersih dan sehat dan tidak terganggu oleh pencemaran yang tidak membuat nyaman. Jelaskan apa yang dimaksud dengan emisi udara. Udara emisi adalah udara langsung yang dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot motor dan cerobong pabrik, tergantung dari pengolahan lingkungannya. Udara emisi bisa mencemari udara ambeien atau tidak mencemari udara ambeien. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar khususnya untuk daerah perkotaan. Selanjutnya, parameter kualitas udara ambeien. Yang pertama, sulfur dioksida SO2, pengukuran karbon monoksida CO, pengukuran nitrogen dioksida NO2, pengukuran ozon permukaan O3, pengukuran parameter partikulat PM10, hidrogen non-metana NMHC, timbal BP. Jelaskan karakteristik dari 7 parameter kualitas udara ambeien. Sulfur dioksida adalah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur SOX. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna, dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran fosil yang mengandung sulfur. Selanjutnya, karbon monoksida CO2 adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan melalui gas pembakaran minyak, petrol, dan bahan bakar atau kayu. Nitrogen dioksida adalah senyawa kimia dengan rumus NO2, satu dari beberapa oksida nitrogen NO2. Digunakan sebagai bahan sintetis untuk membuat asam nitrit yang produksinya mencapai jutaan ton tiap tahunnya. Gas ini berwarna merah kecoklatan dan merupakan gas beracun. Baunya menyengat, merupakan salah satu polutan udara utama. Oksigen fotokimia sendiri adalah komponen atmosfer yang diproduksi dari gas fotokimia, dan senyawa yang dihasilkan merupakan polutan sekunder hasil dari interaksi antara polutan primer dan cahaya. Selanjutnya, hidrokarbon metana MHC adalah senyawa hidrokarbon fraksi C1 hidrokarbon non-metana. NMHC adalah senyawa hidrokarbon fraksi C1 sampai C5 tanpa metana. Hidrokarbon total THC adalah senyawa hidrokarbon yang diukur menggunakan metode deteksi ionisasi nyala mencakup fraksi C1 C5. Prinsip metode ini digunakan untuk mengukur konsentrasi hidrokarbon dalam uji udara ambeien. Selanjutnya, partikulat. Dikenal juga sebagai partikel halus dan jelaga, merupakan subdivisi kecil dari material padat tersuspensi dalam gas cair. Selanjutnya, timbal adalah salah satu sumber pajanan penyakit. Adalah pajanan yang berasal dari logam berat. Sejak maraknya industri yang berkembang di dunia, termasuk Indonesia, penggunaan logam berat belakangan semakin banyak dilakukan. Selain lebih mempermudah proses industri, beberapa logam berat juga memiliki kelebihan yang unik, sehingga dapat digunakan untuk banyak hal. Salah satu logam berat yang kian marak digunakan oleh masyarakat adalah timbal PB. Jelaskan tentang indeks standar pencemaran udara ISPU. Saat ini, indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah indeks standar pencemaran udara
ISPU. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor ke-45 /PNLH/1997 tentang indeks standar pencemaran udara. Dalam keputusan tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya bahwa untuk memberikan kemudahan dari keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, perlu disusun indeks standar pencemaran udara. Indeks standar pencemaran udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Indeks standar pencemaran udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemaran udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Selanjutnya, rentang kategori dan penjelasan 1-50 baik, 151 sampai 100 sedang, tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia. 101 sampai 200 tidak sehat, tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. 201 sampai 300 sangat tidak sehat, tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. 301 lebih berbahaya, tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan penanganan cepat. Selanjutnya, jelaskan dampak dari adanya pencemaran udara yang tentunya adalah pernapasan jadi terganggu. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Bukan hanya saluran pernapasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida CO2 yang jumlahnya sangat banyak, sehingga membuat kadar protein, inflamasi, dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Ya, selanjutnya memicu keguguran dan autisme. Bagi ibu hamil, polusi udara juga sangat membahayakan diri dan janinnya. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.